selamat datang kembali di channel ini, tentunya di Ngoprek Gadget. Dan pada video kali ini aku bakalan spill settingan Gcam yang aku pakai selama ini ya. Karena waktu itu pernah ada yang nanya di Instagram, nggak tahu di DM, nggak tahu di story ya. eh untuk settingan Gcamnya seperti apa? Nah ini ya yang aku pakai. Oke, sekarang untuk Gcamnya sendiri aku pakai Gcam Nikita 1.8 versinya ya. Dan untuk device-nya sendiri aku pakai ini ya, aku pakai Xiaomi Redmi Note 7 ya. Dan ini aku terpaksa udah pakai kamera karena kalau misalkan nggak disiapin dulu ini si kameranya tuh gagal kebuka terus ya guys ya. Jadi force close gitu terus ya. Kenapa aku pilih Gcam Nikita? Karena dari segi video ini stabil banget. Jadi buat instastoryan jadi aman ya guys ya. Nah untuk itu aku mau share ke kalian bahwasanya settingan yang aku pakai saat itu tuh kayak gimana ya. Langsung aja digaskan sekarang juga. Oke, di sini udah masuk ya ke menu kameranya ya. Dan langsung aja kita ke settingan ya. Duh lama banget. Nah untuk di setelan ini kita ke setelan lanjutan dulu ya. Nah untuk di setelan lanjutan aku dicentang aja atau dinyalain tampilan peringatan lensa kotor ya. Ini untuk membantu banget kalau misalkan si lensanya tuh kita lupa buat dibersihin ya. Jadi biasanya ada peringatan juga di bagian layar ya. Dan ini gunakan instant HDR. Nah ini tuh untuk menyempurnakan aja guys, untuk menyempurnakan sebuah foto yang dijepret ya. Terus dari penyimpanan simpan video dengan efisien. Nah itu tuh supaya formatnya jadi H265 biar ya sedikit lebih baik lah ya dari sebelumnya. Kan sebelumnya itu H164 kalau salah ya. Terus dari segi apa lagi nih? Google AWB ini aku nggak sama sekali di kotak-atik, tapi aku pilih yang Google Pixel 4 ya, karena ini rekomennya buat Pixel 4. Nah, untuk kompensasi exposure, nah ini jangan sampai kalian kotak-atik lagi karena ini tuh bakal ribet. Kalau misalkan diatur bakal ribet. Misalkan ya di luar tuh lagi panas guys, terus tiba-tiba jadi gelap kan? Tiba-tiba jadi gelap gitu ya si cuacanya. Nah nanti tuh bakalan kita atur-atur lagi gitu ya. Jadi ribet banget lah. Jangan sampai ini di otak-atik lagi. Kalau misalkan di kompensasi exposure sama juga dengan ISO ya. ISO juga mendingan ini kita atur otomatis aja semuanya. Terus untuk tingkatan hitam aku nggak sama sekali diulik ataupun di kutak-atik ya. Ini udah bawaan opsi fokus juga, terus juga apalagi non aktif kan hexagon, itu udah nggak aku utak-atik. Udah ya untuk di fitur lanjutan udah kita skip dulu aja. Lalu lanjut kita ke lip patcher. Nah ini untuk settingan Gcam-nya lebih banyak di sini sih ya biasanya ya. Nah kita langsung ke pemrosesan gambar lensa pertama ya. Ini settingan yang aku pakai. Kita lanjut ke ini ya, di atas kan ada pilihan global nih. Kita klik opsi. Nah untuk di opsi ini aku pilih sharpness-nya itu 1375. Ini kenapa aku pilih segini ya, karena pasnya segini gitu. Ini udah aku ulik-ulik juga ya, sharpness itu kayak apa ya, kurang ngerti juga, tapi itulah pokoknya ya. Untuk parsialnya sendiri 0.75. Dan untuk lumen noise-nya aku atur 1500 ya guys ya. Untuk saturasi ini aku karena nggak bawa oper-oper banget ya. Kan suka ada tuh yang di-upload di sosmed gitu kan. Kebanyakan yang user Gcam itu over saturasi. Nah, aku nggak mau yang kayak gitu. Jadi aku pilih saturasinya tuh yang ya ringan-ringan aja lah ya, 1.0. Ini udah default atau bawaannya ya. Terus dari yang lain mungkin aku atur di bagian ketajaman. Nah
Untuk ketajaman aku sharp depth-nya aku atur dari ini ya, dari paling atas ya 1.25. Dan selebihnya itu udah aku nggak atur sama sekali ya. Sama kompensasi pencahayaan udah tadi ya. Aku udah ingetin, udah ngomong juga untuk kompensasi pencahayaan lebih baik jangan sampai diutak-atik ya. Itu bakal ribet banget guys. Terus paksa metode penggabungan nggak begitu penting ya. Terus untuk pemrosesan juga sama. Terus di bagian shadow ya, di bagian shadow ini aku beberapa ada yang default ya. Mulai dari di Haze Expo ini aku udah setelan default 1.0 dan clarity-nya 1.625. Kontrasnya untuk kontrasnya aku nggak terlalu ini ya, nggak terlalu gonjreng banget, jadi nyesuaiin sama yang namanya pencahayaan ya. Jadi aku pilih 0.062. Jadi itu biar pas. Untuk kontras 1 ya. Untuk kontras 3 0.875. Dan lighting udah aku default jadi 1000 aja. Untuk HDR range yang minusnya itu aku atur jadi minus 4.0 ya. Dan untuk yang plusnya itu aku setel di default 8.5 guys ya. Untuk HDR overall lightness ini aku default aja, sama intensity-nya juga sama default juga biar aman gitu ya. Dan aku nggak mau utak-atik yang lain lagi. Oke, kita lanjut ke settingan berikutnya juga guys. Untuk penyempurnaan foto mungkin enggak lah ya, karena tadi udah diatur juga sebelumnya di sebelum lead patcher. Dan itu aja sih untuk settingan aku di Gcam Nikita versi .18 ya. Dan kayaknya nggak ada lagi sih untuk settingannya seperti biasa ya. Untuk yang lainnya itu standar ya guys ya. Dari mulai kualitas JPEG itu kita atur 100% lah ya, biar kualitas fotonya itu bagus gitu ya, hasilnya bagus gitu. Terus untuk resolusi kamera juga pilihnya yang penuh. Kalau misalkan ya terbatas ya itunya internalnya, lebih baik pilih yang resolusi sedang aja, nggak apa-apa. Terus untuk di bagian video aku sengaja aktifin stabilisasi videonya biar bikin instastory ataupun story WA biar lebih lancar dan juga biar lebih smooth, gak anti goyang-goyangan ya. Aku punya uh, sedikit video hasil dari Gcam Nikita ya, hasil dari Gcam Nikita V1.8. Ini dia. Nah itu dia tadi ya untuk reviewnya. Oke, kita lanjut. Untuk resolusi sangat tinggi ini untuk 4K-nya aku setting di 60 frame per second ya. Tapi itu sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh banget sih, karena kapasitas dari HP-nya sendiri ini cuman bisa Full HD ya, belum bisa 4K. Bukan belum bisa, emang nggak bisa 4K gitu ya. Kalau misalkan kalian pengen yang 4K, lebih baik pilih handphone yang di atas ini ya guys ya. Nah untuk di bitrate-nya sendiri aku pilih 20 Mbps. Karena kenapa? Karena biar ini aja sih, biar si videonya itu nggak ancur-ancur banget gitu ya. Biar nggak ancur-ancur banget. Tapi kalau misalkan ini atur 20 MB apa bitrate-nya 20 Mbps itu biasanya ya, kalau pas di play itu di galeri bakalan nggak bisa di apa namanya, nggak bisa di play karena si ininya sendiri resolusinya terlalu gede katanya gitu ya. Terus aku biasanya di render dulu di CapCut biar bisa di
upload di sosmed gitu ya. Sebenarnya 20 Mbps ini terlalu gede sih, tapi nggak apa-apa, karena aku atur aja ya supaya lebih bagus aja sih gitu. Karena ini buat kebutuhan konten aja sih, kalau misalkan ini ya bukan instastory aja gitu ya. Udah, paling segitu aja untuk settingan kamera Gcam di HP aku. Cukup sekian aja lah ya pokoknya mah ya. Jadi buat kalian yang mau nggak mau ribet-ribet banget gitu ya ngatur Gcamnya, boleh kalian pakai aja settingan Gcam yang aku pakai, tapi ini tuh khusus untuk di siang hari aja sih. Kalau misalkan di malam hari nanti bakal aku buatin lagi lah ya di lain waktu. Dan ini tuh untuk kalian yang mau download Gcam-nya, boleh kalian klik aja linknya ada di bawah ya di deskripsi. Dan untuk settingannya sendiri sama ada, aku nanti bakalan cantumin juga di deskripsi ya guys ya. Dan untuk nextnya aku bakalan bikin video, bikin apa ya, bukan tutor pokoknya aku bakalan next videonya ya. Untuk next videonya aku bakalan bikin tipografi di HP aja guys ya. Oke, aku dari Ngoprek Gadget pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan untuk kalian yang suka dengan video ini silahkan kalian klik like, dan jika kalian nggak suka dengan videonya silahkan kalian klik dislike. Dan jika kalian ingin dukung terus channel ini silahkan kalian klik subscribe, dan jangan lupa dinyalakan loncengnya. Oke, thank you buat kalian semua, dan sampai jumpa.